Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama dengan saya Yefta Chandra. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah firman yang kita percaya firman ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita hikmat untuk menjalani hidup ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau memilih kami untuk diselamatkan. Biarlah hari ini kami memulai aktivitas kami dengan ucapan syukur dan mendahulukan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ya, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan yang menyertai dan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, dan Dia juga yang akan terus menonton hidup kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Tesalonika mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 saudara. Firman Tuhan berkata begini, judul perikopnya dipilih untuk diselamatkan. Kita percaya kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Itu sebabnya kita mengenal Tuhan Yesus, dan bukan mengenal Dia, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Saya selalu berkata, jangan hanya mengenal Tuhan, jangan hanya belajar tentang Tuhan, tetapi kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Karena banyak orang belajar tentang Tuhan tetapi tidak pernah mengalami Tuhan. Jadi kita harus mengalami Tuhan. 2 Tesalonika pasal 13, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Rasul Paulus mencatat yang untuk jemaat di Tesalonika, dia berkata puji Tuhan karena dia mengucap syukur karena Tuhan memilih jemaat-jemaat untuk diselamatkan. Hari ini pun doa yang sama, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara dipilih untuk diselamatkan. Karena saudara dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih saudara yang mendengarkan hari ini. Pada hari ini, renungan ini, engkau dipilih oleh Tuhan. Untuk apa engkau dipilih Tuhan? Karena engkau dikasihinya. Karena itu Tuhan memilih engkau untuk diselamatkan di dalam roh. Dan roh itu yang menguduskan kamu di dalam kebenaran yang kamu percayai. Bukan secara kebetulan, saudara, kita mengenal Tuhan Yesus. Bahkan saya banyak mendengar yang banyak kesaksian. Dia bersyukur, tadinya dia tidak mengenal Tuhan. Memang dia Kristen, tetapi ketika dia belajar Tuhan melalui YouTube, banyak belajar melalui YouTube, dia diubahkan, dia mengenal Tuhan. Tadinya dia pemarah, dia sekarang berubah. Tadinya dia takut, khawatir, sekarang dia tidak khawatir lagi. Itu artinya kita dipilih, bukan suatu kebetulan. Dan kita bersyukur kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin engkau sedang di mobil, atau di dapur, atau di kamar. Untuk engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersyukur karena engkau telah dipilih Tuhan. Dan saya bersyukur karena engkau dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Setelah kita dipilih Tuhan, jangan sampai di situ sebagai orang Kristen, tetapi kita harus dikuduskan di dalam roh, dan kita harus mengenal kebenaran yang kita percayai. Kebenaran itu yang akan membebaskan kita, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, kebenaran itu yang akan menguduskan kita. Karena kamu telah dipilih oleh Tuhan, dan kamu telah dipilih untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kamu di dalam kebenaran yang kamu percayai.
Waktu kita sudah mengenal Tuhan Yesus, mari kita masuk lebih dalam lagi untuk hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, dibersihkan. Yesus berkata setiap kita ini adalah ranting, Yesus adalah pokok, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus, kita berbuah banyak. Tetapi barang siapa yang tidak berbuah, dia akan dipotong dan akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Makanya kita bersyukur ketika kita mengenal Yesus, kita harus bertumbuh, kita harus menghasilkan buah. Kenapa? Bagaimana kita harus menghasilkan buah? Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu artinya kita berbuah. Kita dipilih untuk diselamatkan, dikuduskan di dalam kebenaran yang kita percayai. Ayat 14, untuk itu Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang diberitakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara, Injil yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, Injil yang hari ini saya beritakan kepada saudara. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik yang membuat orang bersuka cita menerimanya dan hidupnya diubahkan. Jadi harusnya kalau kita mau sungguh-sungguh menerima Injil itu harus dengan sukacita. Makanya saya banyak mendengar, saya bersuka cita, tidak sabar untuk merenungkan firman Tuhan, tidak sabar untuk ibadah pada hari Minggu, untuk melakukan firman. Kita itu telah dipanggil untuk mendengar Injil. Yang saya beritakan, yang Rasul Paulus beritakan, kamu telah dipanggil oleh Injil itu, oleh firman Tuhan. Saudara yang bersuka cita mendengarkan firman, saudara yang mau terus rindu mendengarkan firman. Saya mendengar orang-orang yang saya sambil menjahit, saya sambil memasak, saya sambil mencuci, mendengar khotbah-khotbah di YouTube. Mbak saya di rumah pun sambil mendengarkan khotbah-khotbah juga. Artinya apa? Bagaimana orang memperoleh kemuliaan? Bukan ketika kita bertambah terkenal, bukan ketika kita menerima sesuai cara duniawi, tetapi ketika kita melakukan firman, ketika engkau mendengar firman dan Injil, ketika engkau melakukannya, itu artinya saudara, ada orang-orang yang rindu, yang dipanggil untuk mendengarkan Injil saudara, dan engkau dipilih oleh Tuhan. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, secara lisan maupun secara tertulis. Karena itu saudara, kita harus berdiri teguh. Kenapa? Karena iblis tidak senang kita diselamatkan. Kenapa engkau harus berdiri teguh? Karena iblis tidak suka ketika engkau mengenal firman. Kenapa saudara harus berdiri teguh? Karena iblis tidak suka kita diubahkan, yang tadinya marah-marah menjadi sabar. Makanya semakin kita mau berusaha untuk sabar, iblis mencoba untuk tidak sabar. Tetapi biarlah kita tetap melakukan keselamatan kita dengan takut dan getar. Ketika semakin kita mau berdoa dan bersuka cita, iblis akan membawa hal-hal yang membuat saudara tidak bersuka cita. Tetapi lakukanlah dan tetaplah percaya, janganlah percaya dan tetaplah percaya, dan tetaplah berpegang pada ajaran-ajaran yang kita terima dari Rasul Paulus. Ajaran yang benar itu harus kita pegang, jangan pernah bergeser, tetap berdiri teguh. Apapun keadaan, sesulit apapun yang kita harus hadapi, tetap berdiri teguh. Ingat, firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan lihat dari hidup kita itu ketika kita teguh, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan mau bergeser, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami terima, yang saudara terima, yang dari kami, kata Rasul Paulus. Bagaimana cara kita berdiri teguh? Peganglah firman, percaya firman yang sudah engkau dengar secara lisan maupun secara tertulis. Ayat 16, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu
dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kalau saudara sudah dipilih, saudara sudah dikuduskan dalam kebenaran, saudara berdiri teguh di dalam firman, tidak tergoyahkan, maka ayat ini berjanji, Dia Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya sangat mengasihi saudara, Dia akan menganugerahkan penghiburan abadi kepada kita dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya Dia akan menghibur dan menguatkan dan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah menjadi lemah, tetaplah pegang firman Tuhan supaya sampai garis akhir kita akan melihat janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman ini, kita mau angkat doa ini sampai akhir hidup kita, menutup mata kita, tetap percaya pada firman Tuhan. Jangan mau digoyahkan, tetaplah berdiri teguh dan tetaplah pegang ajaran-ajaran Kristus sehingga kita mengalami kemerdekaan, kita mengalami kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya apa yang sudah Tuhan firmankan untuk kami, biarlah itu menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bila kami ada yang bekerja, mungkin kami ada yang sekolah, mungkin kami ada yang berusaha, atau mungkin ada yang kerja ke luar kota, Engkau yang menjaga, memagari, melindungi kami di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.